Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal cerita mengenai terowongan tikus yang ada di Vietnam. Terowongan ini tuh disebut-sebut menjadi kunci kemenangan Vietnam atas Amerika pada Perang Vietnam. Secanggih apa sih terowongan ini? Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Viet Cong's original tunnels are still in existence. This intricate network lies beneath the Cu Chi. Terowongan kebanggaan masyarakat Vietnam ini namanya terowongan Cu Chi. Karena memang terowongan ini tuh pusatnya ada di kota Cu Chi di Vietnam. Terowongan ini adanya tuh di bawah tanah. Bentuknya berliku-liku dan sekilas kelihatan kayak terowongan tikus gitu loh kalau di game-game. Sebelum kita cerita lebih jauh tentang kecanggihan terowongan Cu Chi ini, kita bahas dikit mengenai Perang Vietnamnya ya. Jadi Perang Vietnam ini tuh sebenarnya adalah perang antara Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan. Vietnam Utara ini kan berpaham komunis, sedangkan Vietnam Selatan berpaham liberal. Nah, ketika akhirnya Vietnam itu selesai perang dengan Prancis, mereka tuh akhirnya berseteru lah. Vietnam Utara ini didukung oleh Cina, Korea Utara, dan pastinya Uni Soviet. Sedangkan Vietnam Selatan ini didukung oleh Australia, Korea Selatan, dan tentunya Amerika Serikat. Walaupun pada sekarang nih ya kenyataannya orang tuh lebih mengenal perang Vietnam itu sebagai perang antara Amerika dan Viet Cong atau tentara komunisnya Vietnam. Ya mungkin karena memang propagandanya Amerika melalui film-film tuh gencar banget ya. Sylvester Stallone returns as the heroic Vietnam vet hell-bent on rescuing American pals from behind enemy lines. Rambo had 5 explosive arrows in this film. Terowongan Cu Chi ini sebenarnya sudah dibangun jauh sebelum Amerika datang ke Vietnam, yaitu ketika Vietnam berperang melawan Prancis di sekitar tahun 1940. Nah, ketika itu pemerintah Prancis itu menerapkan sistem kerja paksa ke orang-orang Vietnam. Masyarakat Vietnam ini dipaksa buat kerja sampai mati. Dan kalau mereka menolak buat kerja, mereka bakal dihukum mati. Jelas-jelas itu bukan pilihan yang bisa dipilih kan? Akhirnya orang-orang Vietnam ini membangunlah terowongan tersebut. Maksudnya tuh untuk bersembunyi dari kejaran tentara Prancis. Setelah perang antara Vietnam dan Prancis ini selesai, datanglah Amerika. Amerika ini akhirnya membuat perseteruan antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara ini semakin memanas. Sampai puncaknya pecahlah perang di tahun 1955. Nah, terowongan Cu Chi yang ada di bawah kekuasaannya Viet Cong atau tentara komunisnya Vietnam Utara akhirnya dibangun lagi lah, diperluas sampai mencapai panjang 250 km. Panjang banget loh itu. Jakarta Bogor aja kan sekitar 80 km kan. Ini sampai 250 km. Dan terowongan Cu Chi ini juga menampung hingga 10.000 masyarakat Vietnam Utara. Mereka tuh bersembunyi di bawah terowongan itu sampai 20 tahun loh. Coba bayangin 20 tahun hidup di bawah tanah. Aduh, bayanginnya aja udah sesak nafas ya. Terowongan Cu Chi ini sebenarnya kan dibangun secara tradisional ya sama orang-orang Viet Cong. Tapi ternyata dalamnya tuh benar-benar canggih banget. Dan terowongan Cu Chi ini juga sangat rahasia. Terowongan Cu Chi itu ibaratnya udah kayak kota di bawah tanah. Mereka itu bukan cuma tempat buat persembunyian, tapi di sana tuh ada tempat tinggal, ada rumah sakit, ada sekolah, ada dapur, dan juga ada tempat buat membuat senjata.
Terowongan cuci ini sistem ventilasinya juga bagus. Jadi walaupun mereka di bawah tanah, mereka tuh bisa bernafas dengan baik gitu. Kalau di permukaan tuh kelihatannya kayak rumah semut gitu. Padahal itu tuh adalah ventilasi buat ngalirin udara ke dalam terowongan cuci ini. Terowongan cuci ini juga dibuat bertingkat atau berlevel. Ada 3 level di mana setiap levelnya itu punya ketinggian yang berbeda dan juga fungsi yang berbeda. Dan semakin dalam atau semakin bawah itu tempatnya tuh semakin penting, dan orang-orang yang tinggal di sana juga orang-orang yang semakin penting. Terowongan cuci ini juga benar-benar didesain kayak udah khusus buat orang Vietnam gitu. Pintu masuknya tuh benar-benar kecil, kayak benar-benar ngepas satu badan orang Vietnam aja. Kalau orang Amerika mau masuk ke situ tuh bakal sulit banget. Karena kan tubuh orang Amerika tuh gede ya. Sedangkan pintu masuknya dan jalan-jalan di dalamnya tuh kayak memang cukup buat orang-orang Vietnam yang badannya kecil aja. Terowongan cuci ini juga dibuat sangat rahasia. Setiap level dari terowongan ini tuh cuman dihubungkan sama satu jalur terowongan yang kecil banget. Dan setiap level ini tuh dibagi jadi beberapa koridor gitu. Dan setiap koridor ini diketuai oleh 4 orang. 4 orang ini pun hanya tahu mengenai koridor mereka aja. Mereka tuh nggak saling tahu di sebelah mereka koridor apa itu, mereka nggak bener-bener nggak tahu. Yang mengetahui full desain dari terowongan cuci ini tuh cuma segelintir orang aja, cuman orang-orang penting di Vietcong ini. Jadi kalau tentara Vietcong ini ketangkep sama Amerika, mereka tuh juga nggak bisa ngebocorin tentang terowongan cuci ini, karena mereka tuh bener-bener nggak tahu. Mau disiksa gimana pun mereka nggak akan bisa ngebocorin, karena memang terowongan cuci ini tuh desainnya dibuat bener-bener rahasia. Tentara Amerika ini tuh dibuat benar-benar kewalahan dengan keberadaan terowongan cuci ini. Karena nggak jarang terowongan cuci ini tuh dibuat di bawah markasnya musuh, dan mereka tuh jadi bisa tiba-tiba nyerang dan masuk ke markasnya musuh. Tapi sekejap mata mereka tuh udah hilang lagi. Ya padahal mereka tuh balik ke bawah tanah, ada di bawah mereka. Nah, akhirnya Amerika itu mengerahkan segala cara buat menemukan terowongan ini. Akhirnya Amerika ini memang berhasil menemukan beberapa pintu masuk dari terowongan cuci ini. Nah, kalau udah ketemu gitu, tentunya Amerika itu melakukan segala cara lah buat menghancurkan terowongan cuci ini. Ya salah satunya mereka itu ngebom pintu masuk terowongan cuci. Tapi ya memang itu udah benar-benar didesain secara matang ya. Ketika memang pintu masuknya itu dibom, akhirnya ya cuman level atasnya aja yang hancur. Ternyata level bawahnya itu nggak kenapa-napa, tetap aman. Nah karena bom itu gagal, akhirnya tuh Amerika itu juga sempet masukin gas beracun ke dalam terowongan cuci ini. Dan ternyata gagal juga loh. Gas beracun itu ternyata nggak bisa nembus ke bagian bawah terowongan cuci ini. Mereka hanya masuk di bagian atas, terus akhirnya keluar lagi melalui ventilasi-ventilasi tadi. Nah karena gagal, mereka coba lagi lah. Akhirnya Amerika ini juga sempat memompa masuk air dari sungai beribu-ribu liter gitu ke dalam terowongan cuci ini. Ya maksudnya buat bikin orang-orang Vietcong di dalamnya itu tenggelam kan. Ternyata gagal juga dong. Ternyata terowongan cuci ini kan dibuat berlevel ya. Air yang masuk ini malah keluar lagi ke bawah, dan malah air yang masuk ini membuat terowongan cuci ini jadi adem. Karena ternyata terowongan cuci itu tuh panas banget kan. Tapi karena dimasukin air sama tentara Amerika, akhirnya terowongan cuci ini jadi adem dong, jadi dingin. Airnya juga nggak menggenang tapi meresap ke dalam tanah. Gagal lagi tuh kan Amerika. Ini ada kejadian yang agak kocak juga ya. Jadi tentara Amerika ini pernah masukin ratusan ular berbisa ke dalam terowongan cuci ini.
Mereka tuh nggak tahu kali ya, kalau orang-orang Vietcong ini kan udah biasa hidup di hutan. Nah, rata-rata mereka itu punya keahlian buat nangkep ular berbisa dengan tangan kosong. Akhirnya, ular-ular ini tuh malah mereka tangkep dan mereka masak, terus mereka makan dong. Kocak banget ya. Jadi karena ular-ular ini tuh mereka anggap memang sebagai makanan yang enak dan bergizi tinggi. Karena kan orang-orang Vietcong yang hidup di dalam tanah ini mereka tuh kekurangan makanan ya. Karena suplai makanan mereka itu kan sangat bergantung dari makanan yang dimasukkan secara diam-diam dari atas ya. Makanya orang-orang Vietnam ini kan memang tubuhnya kecil-kecil. Nah, dikasih makanan ular yang mereka anggap enak ini jadi pesta ular lah mereka. Tentara Amerika ini lagian juga agak lucu ya. Udah tahu orang-orang Vietcong ini memang seringkali menggunakan ular sebagai senjata mereka. Malah mau dijebak pakai ular ya. Jadi tuh di setiap pintu masuk terowongan cuci itu biasanya mereka taruh ular berbisa yang mereka ikat di pintu masuknya. Jadi kalau ada orang-orang Amerika yang nggak tahu dan berusaha buat masuk, itu bakal langsung digigit sama ular berbisa ini. Right here, men, we have our punji man trap. As you can see, when I lift up, You can see all the punji stakes down the bottom. This is probably one of the easiest and simplest traps to... Bukan cuma ular, di pintu masuk ini juga banyak dibikin jebakan. Salah satunya tuh kayak semacam tombak gitu yang disusun dan di bagian runcingnya ini sudah diolesin sama kotoran manusia. Ngeri banget ya. Jadi tujuannya itu siapa yang bakal ketusuk sama jebakan ini tuh bakal cepet mengalami infeksi. Karena memang jebakan-jebakan yang dibuat sama orang-orang Vietcong ini tujuannya tuh bukan buat membunuh secara langsung, tapi buat melukai secara perlahan. Karena luka infeksi ini tuh kan memang bakal membunuh secara perlahan dan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Jadi orang-orang Vietcong ini tuh emang tujuannya pengen ngancurin mentalnya tentara Amerika dan buat orang-orang Amerika ini terus-terusan ngerasa takut. Karena orang-orang Vietcong ini kan seneng banget ya menyerang secara tiba-tiba gitu. Bikin orang-orang Amerika ini tuh nggak bisa tidur dengan tenang karena takut diserang tiba-tiba kan. Dan orang-orang Amerika ini juga dipaksa buat ngeliat kondisi teman-teman mereka yang lukanya tuh makin hari makin parah. Sampai akhirnya juga banyak orang Amerika yang cacat dan setelah perang ini mereka juga jadi pada depresi. I've met his family. I traveled to Ohio and met his mother. Akhirnya setelah 20 tahun perjuangan yang berdarah-darah, Amerika pun menarik mundur semua pasukannya dari Vietnam. Dan Vietnam Selatan menyerah tanpa syarat kepada Vietnam Utara. 10.000 masyarakat Vietnam Utara beserta para Vietcong yang tadinya tinggal di bawah terowongan, mereka pun naik ke permukaan dan kembali melihat langit lagi. Sebenarnya masih banyak banget kisah yang menguras emosi dan air mata selama perang Vietnam ini. Kayak misal seorang ibu yang terpaksa membunuh bayinya supaya nggak nangis dan ngasih tahu lokasi mereka, atau orang-orang yang jadi cacat karena Amerika menggunakan senjata kimia selama perang. Dan kalau kalian tertarik buat dengar cerita lainnya mengenai perang Vietnam, komen ya buat bikin part 2-nya. Sekian cerita hari ini, semoga bermanfaat.